dari kelas 42B01 Ilmu Komunikasi Kampus Margonda. Pada hari ini saya akan presentasikan sekaligus membahas isi dari makalah yang berjudul Analisis Kasus Kekerasan Seksual Verbal dalam Komunikasi Digital berdasarkan teori atribusi. Makalah ini membahas bagaimana teori atribusi digunakan untuk menganalisis kasus dugaan kekerasan seksual verbal yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui grup chat. Nah, di era digital saat ini tuh komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika sebelumnya komunikasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka, sekarang sebagian besar interaksi dilakukan melalui media digital, yaitu seperti media sosial dan juga aplikasi pesan instan. Perkembangan ini tentunya memberikan banyak kemudahan karena memungkinkan kita berkomunikasi kapan saja dan juga di mana saja. Namun, di balik kemudahan tersebut, komunikasi digital juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya yaitu adalah munculnya perilaku komunikasi yang tidak etis. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah kasus dugaan kekerasan seksual verbal yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam percakapan grup chat tersebut, ditemukan komentar-komentar vulgar dan juga merendahkan perempuan. Jadi kasus ini kemudian menjadi viral di sosial media dan juga menarik perhatian masyarakat luas. Bahwa fenomena ini menunjukkan komunikasi digital tidak selalu berdampak positif, tapi juga dapat menjadi sarana terjadinya penyimpangan perilaku. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Haber. Teori atribusi ini menjelaskan bahwa individu berusaha memahami perilaku dirinya sendiri maupun orang lain dengan mengaitkannya pada faktor-faktor penyebab tertentu. Dalam teori ini terdapat dua jenis atribusi, yaitu atribusi internal. Atribusi ini yaitu penilaian yang mengaitkan perilaku seseorang dengan karakter, kepribadian, atau sikap individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu atribusi internal. Atribusi ini penilaian yang menganggap perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, atau kondisi tertentu. Nah, melalui teori ini kita dapat memahami bagaimana masyarakat menilai perilaku para pelaku dalam kasus tersebut. Jadi, berdasarkan teori atribusi tadi, perilaku mahasiswa dalam kasus ini dapat dijelaskan dari dua sudut pandang. Yang pertama ada dari sisi atribusi eksternal. Perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan komunikasi dalam grup chat, yaitu yang mendorong komunikasi bebas tanpa adanya batas tertentu. Selain itu, interaksi dalam kelompok juga dapat membuat seseorang cenderung mengikuti perilaku anggota lainnya. Nah, adapun yang kedua yaitu dari sisi atribusi internal. Masyarakat cenderung menilai bahwa perilaku tersebut mencerminkan karakter individu yang tidak memiliki etika dalam berkomunikasi. Karena itu, para pelaku mendapatkan penilaian negatif dari para publik. Kasus ini juga memberikan dampak yang cukup besar tentunya. Korban dapat mengalami tekanan psikologis akibat komentar yang merendahkan dan juga tidak pantas. Selain itu, citra institusi pendidikan juga dapat terdampak karena masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap lingkungan kampus. Jadi, viralnya kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu ketika komunikasi dan juga kekerasan seksual verbal. Nah, reaksi publik yang muncul juga menjadi bentuk kontrol sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Dari sisi etika komunikasi, tindakan tersebut jelas melanggar norma kesopanan dan juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam berkomunikasi. Dengan demikian, teori atribusi ini membantu menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi, tapi masyarakat juga cenderung menilai perilaku tersebut sebagai cerminan karakter individu. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu komunikasi digital memang memberikan kemudahan dalam berinteraksi, tetapi juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Melalui teori atribusi ini, kita dapat memahami bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun juga eksternal. Dalam kasus ini, publik lebih banyak menggunakan atribusi internal, sehingga perilaku para pelaku dianggap sebagai cerminan karakter mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita, setiap individu untuk menjaga etika dalam berkomunikasi, khususnya di era digital saat ini, agar tidak merugikan orang lain
dan juga diri sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.